Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Hari ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka untuk menerima firman-Nya. Pagi ini kita akan merenungkan satu ayat yang singkat, tetapi penuh kuasa dan pengharapan. Mari kita membaca bersama Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan hidup yang selalu baik, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Sahabat terkasih, ketika mendengar kata bersukacita, banyak orang langsung membayangkan keadaan yang menyenangkan. Kita mudah bersukacita ketika kesehatan baik, pekerjaan lancar, keluarga harmonis, dan kebutuhan tercukupi. Namun, bagaimana jika keadaan sedang tidak sesuai harapan? Bagaimana jika doa-doa yang kita panjatkan belum juga terjawab? Bagaimana jika hari-hari terasa berat dan melelahkan? Menariknya, Rasul Paulus menulis surat Filipi bukan ketika ia sedang menikmati hidup yang nyaman. Ia menulis surat ini ketika berada dalam penjara. Kebebasannya dirampas, masa depannya tidak pasti, keadaannya jauh dari kata ideal. Namun, justru dari tempat itulah Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sahabat terkasih, manusia bisa mengecewakan, rencana bisa gagal, keuangan bisa naik dan turun, kesehatan bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi Tuhan tetap sama, kasih-Nya tidak berubah, janjinya tidak pernah gagal, penyertaannya tetap nyata. Karena itu, sukacita sejati tidak dibangun di atas situasi hidup, melainkan di atas hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang menunggu sampai masalah selesai terlebih dahulu sebelum mereka bersukacita. Padahal firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Kita dapat bersukacita sekarang juga karena Tuhan hadir bersama kita, bahkan ketika persoalan masih ada. Sukacita seperti inilah yang memberi kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Sahabat terkasih, Maria adalah seorang wanita berusia 45 tahun yang setiap hari merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Dulu ibunya adalah sosok yang kuat dan mandiri. Namun seiring bertambahnya usia, kesehatannya semakin menurun. Ia mulai sulit berjalan, sering lupa, dan membutuhkan bantuan dalam hampir semua aktivitas sehari-hari. Setiap pagi, Maria bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, membantu ibunya mandi, membersihkan rumah, menyiapkan obat-obatan, mengantar kontrol ke dokter ketika diperlukan. Hari demi hari berjalan dengan rutinitas yang hampir sama. Tidak ada liburan panjang, tidak ada penghargaan, tidak ada tepuk tangan dari banyak orang. Hanya tugas-tugas sederhana yang terus berulang. Lama-kelamaan Maria mulai merasa lelah. Ia tetap mengasihi ibunya dengan tulus. Namun sebagai manusia biasa, ia juga memiliki batas kekuatan. Kadang ia melihat teman-temannya menikmati waktu bersama keluarga, bepergian ke berbagai tempat, atau mengejar impian mereka. Sementara dirinya hampir selalu berada di rumah. Suatu malam, ibunya mengalami kesulitan tidur.
Maria harus beberapa kali bangun untuk menolongnya. Ketika pagi tiba, tubuhnya terasa sangat letih. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah, Maria duduk sendirian di ruang tamu. Ia mengambil Alkitab yang sudah lama menemaninya. Dengan perlahan ia membukanya. Matanya tertuju pada Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Maria terdiam. Dalam hatinya muncul pertanyaan. Tuhan, bagaimana aku bisa bersukacita ketika hari-hariku terasa begitu berat? Namun semakin lama ia merenungkan ayat itu, semakin ia memahami sesuatu. Sahabat terkasih, Paulus tidak berkata bahwa orang percaya harus bersukacita karena semua keadaan menyenangkan. Paulus berkata agar kita bersukacita dalam Tuhan. Artinya, sukacita tidak bergantung pada situasi yang sedang terjadi. Sukacita bergantung kepada siapa yang menyertai kita. Hari itu Maria mulai mengambil keputusan sederhana. Ia mulai mengucap syukur atas hal-hal kecil yang selama ini sering ia abaikan. Ia bersyukur karena masih diberi kesempatan merawat ibunya. Ia bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan yang cukup untuk menjalani hari. Ia bersyukur karena masih ada makanan di meja. Ia bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Hari-hari berikutnya tidak langsung menjadi mudah. Rutinitasnya tetap sama. Tanggung jawabnya tetap berat. Ibunya tetap membutuhkan perhatian setiap hari. Tetapi ada sesuatu yang berubah, yaitu hatinya. Ia mulai menjalani hari dengan damai. Ia menemukan sukacita yang tidak berasal dari keadaan, tetapi dari Tuhan. Beberapa bulan kemudian, seorang tetangga berkata kepadanya, "Bu Maria, saya heran melihat ibu. Saya jarang mendengar ibu mengeluh. Padahal yang ibu jalani setiap hari tidak mudah." Maria tersenyum dan menjawab, "Ketika saya hanya melihat beban saya, mungkin saya sudah menyerah. Tetapi saya belajar melihat Tuhan yang menyertai saya setiap hari." Jawaban itu sederhana, namun mengandung kebenaran yang dalam. Maria menemukan bahwa sukacita sejati bukanlah hidup tanpa masalah. Sukacita sejati adalah mengetahui bahwa Tuhan berjalan bersama kita di tengah setiap pergumulan. Dan itulah yang dimaksud Paulus ketika berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan, bukan sukacita yang bergantung pada keadaan dunia. Ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkan hati kami. Ketika kami merasa lelah, segarkan jiwa kami. Ketika kami khawatir akan masa depan, ingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tolong kami untuk tetap bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Biarlah sukacita dari hadirat-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan iman, damai sejahtera, dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, apapun keadaan yang sedang dihadapi hari ini, mari kita ingat bahwa sukacita sejati tidak berasal dari keadaan yang sempurna, melainkan dari Tuhan yang selalu setia
menyertai kehidupan kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.